2 Korintus pasal 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hai adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kita ketemu lagi. Saya berharap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar di dalam pelajaran 9. Tentang apa? Judulnya tentang kesiapan menghadapi kematian. Kita akan belajar pada pagi hari ini apa kata Alkitab tentang kematian dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 5 ayat 10. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kalau dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kami boleh kembali datang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang merupakan menandakan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mau bersyukur untuk itu semua Tuhan, dan biarlah kiranya kami mau belajar pada pagi hari ini, terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mungkin adik-adik berpikir, kematian itu kadang-kadang kita tidak tahu kapan datangnya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan tentang kematian ini. Ya, supaya apa? Supaya kita juga tahu apa kata Alkitab. Yang penting yaitu adalah apa kata Alkitab tentang kematian. Nah, kalau adik-adik melihat bahwa kita, setiap orang tidak dapat mengelak daripada kematian, siapapun dia. Satu saat akan dipanggil oleh Tuhan, satu saat akan menghadapi kematian. Nah,
bagaimana sikap kita di dalam menghadapi kematian itu, kematian jasmani tentunya ya. Kalau kita melihat di sini, apa kata Alkitab, apa kata Rasul Paulus tentang kematian dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 5 ayat 10. Nah, Rasul Paulus bilang di sini jangan tawar hati katanya, jangan putus asa. Paulus juga bilang kematian bagi dia adalah keuntungan bagi dia. Kenapa? Karena Paulus menganggap bahwa penderitaannya di dunia ini itu hanya sementara dan Paulus mempunyai harapan nanti ketemu dengan Tuhan ya pada saat dia meninggalkan dunia ini. Paulus juga tidak takut mati. Ya loh, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 dengan sampai 10 itu adik-adik lihat Paulus itu tidak takut mati. Ia percaya begitu ia mati ia masuk surga. Nah, sekarang masalahnya adalah pertama, kalau orang yang masuk surga itu syaratnya apa? Syaratnya seperti Rasul Paulus, dia harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baru dia punya kehidupan yang kekal. Artinya kehidupan kita mungkin bagi orang dunia kematian itu adalah akhir segalanya. Sudah tidak tahu lagi mau kemana. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kematian itu bukan segalanya karena dia nanti akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik kita belajar di sini adalah bahwa Rasul Paulus menghadapi kematian, dia katakan jangan takut dan gentar, apalagi tawar hati, gitu ya, sampai putus asa. Lalu kalau adik-adik tanya, Rasul Paulus seperti itu ya? Iya. Lalu adik-adik tanya kalau tante gimana? Tante takut juga. Adik-adik gimana? Takut juga kan? Takutlah ya, menghadapi kematian itu sesuatu yang menakutkan. Dan kadang-kadang kita juga gentar menghadapinya. Tetapi di sini dikatakan bahwa bagaimana kita meneladani sikap Rasul Paulus di dalam menghadapi kematian. Alkitab membicarakan tentang itu. Bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah menang atas maut. Hai maut, dia bilang, di mana sengatmu? Karena dia kemudian dia dibangkitkan dan maut tidak mengalahkan dia. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kalau gitu saya juga dibangkitkan dong. Iya, kalau orang percaya nanti dibangkitkan seperti yang minggu lalu kita bicarakan. Nanti kita akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali nanti. Nah, tetapi sekarang ini adalah bagaimana supaya seperti Rasul Paulus bilang kita tidak gentar dan tawar hati menghadapi kematian itu atau enggak takut menghadapi kematian itu. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, berarti Tuhan Yesus juga tidak takut pada saat kematian itu, dan dia juga menginginkan anak-anaknya itu tidak takut. Ya. Nah, apa yang harus kita perbuat? Pertama, periksa dulu apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah, yang kedua adalah karena Roh Allah ada di dalam diri kita, kita harus punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan damai sejahtera bagi kita untuk menghadapi kematian. Jadi sumbernya adalah Roh Kudus. Artinya adik-adik harus punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus ya. Kalau adik-adik tidak punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik, adik-adik sama dengan orang lain juga ya. Oh iya, aku tuh memang akan mempunyai kehidupan yang kekal karena aku yang percaya. Tapi ketika adik-adik menghadapi kematian itu, adik-adik akan merasa takut dan gentar kalau adik-adik tidak punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena hubungan yang erat dengan Roh Kudus itu akan memberikan damai sejahtera kepada adik-adik. Dan pengharapan kita ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan Bapa di surga dan hidup bersama dengan Dia selamanya. Kalau adik-adik tanya, apakah kalau gitu Kak, setiap orang harus siap mati? Ya harus siap mati. Ya Kak, Tante juga harus siap mati. Tetapi kalau adik-adik punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus, itu yang akan mempersiapkan kita untuk menghadapi kematian dengan damai sejahtera. Ya, adik-adik, kita akan mendengar dari Pastor Alex lebih banyak lagi. Adik-adik tolong dengarkan ya, karena di dalamnya juga ada kuis. Silakan, Pastor.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemaparan firman Tuhan kali ini adalah dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10. Alkitab memberikan subjudul terhadap nas ini, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Yang namanya kematian itu dapat terjadi kapan saja, pada siapa saja, di mana saja. Itulah sebabnya seyogianya setiap orang siap menghadapi maut. Apalagi kalau orang itu adalah anak Tuhan. Mari kita mulai dari 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sebagaimana di Yesaya 25 ayat 8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Kita mengetahui yang memperoleh kemenangan atas maut adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah yang sudah pernah mati, sudah pernah dikuburkan, dan bangkit kembali dari antara orang mati. Dengan jelas firman Tuhan menyatakan bahwa kemenangan atas maut itu adalah oleh Tuhan Yesus, bukan oleh manusia manapun. Namun anak-anak Tuhan Yesus menghidupi hidup yang menang atas maut. Bagaimana bisa begitu? Anak Tuhan yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan Yesus. Pada saat anak ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di dalam anak Tuhan inilah yang membuat si anak Tuhan itu dapat menghidupi kehidupan yang telah menang atas maut. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan ini, kita mengetahui bagi setiap orang untuk menghadapi kematian, maka orang termaksud harus Roh Kudus Tuhan Yesus berada dan berkarya di dalam orang itu. Bagaimana supaya Roh Kudus berada di dalam seseorang? Dengan orang itu sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan oleh Bapa di surga, dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu bagaimana supaya Roh Kudus Tuhan Yesus yang sudah berada di dalam seorang anak Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak Tuhan itu, dengan si anak Tuhan itu tidak mendukakan Roh Kudus. Si anak Tuhan itu harus mematuhi perintah-perintah Tuhan Yesus sebagaimana yang difirmankannya. Dengan demikian Roh Kudus Tuhan Yesus ini akan berbuah-buah di dalam kehidupan si anak Tuhan itu, dan salah satu buah-buah itu adalah iman. Kesimpulan poin pertama, Roh Kudus Tuhan Yesus harus berada dan berkarya di dalam diri seseorang jika seseorang itu mau siap menghadapi kematian. Dan itu hanya bisa terjadi atas kuasa dan kasih yang datangnya dari Tuhan. Di dalam menghadapi kematian, kekekalanlah yang ditunjukkan oleh Alkitab. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di 2 Korintus 4 ayat 16, firman Tuhan menunjukkan yang kelihatan adalah manusia lahiriah yang semakin merosot. Yang tak kelihatan adalah manusia batiniah yang dibaharui dari hari ke hari. Alkitab menunjukkan agar kita memperhatikan yang tak kelihatan, yaitu manusia batiniah kita diperbaharui. Meskipun manusia lahiriah kita dari hari ke hari semakin merosot. Jangan perhatikan merosotnya, tapi perhatikan yang dari hari ke hari diperbaharui.
Ayat yang ke-17 2 Korintus 4, yang kelihatan menderita, yang tak kelihatan kemuliaan kekal. Yang firman Tuhan maui adalah perhatikan kemuliaan kekalnya, jangan perhatikan menderitanya. 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di ayat 1 ini firman Tuhan menunjukkan ada tubuh jasmani, ada tubuh kebangkitan. Tubuh jasmani sifatnya alami, yang adalah tempat kediaman jiwa dan roh kita selama kita berada di bumi. Tubuh kebangkitan adalah tempat kediaman jiwa dan roh kita setelah kita berada di surga. 2 Korintus 5 ayat 4 menunjukkan tubuh jasmani adalah fana, akan mati, akan binasa. Sedangkan tubuh kebangkitan yang adalah transformasi dari tubuh jasmani adalah kekal, akan hidup selama-lamanya. Jadi untuk menghadapi kematian, seseorang harus berfokus kepada kekekalan. Seorang anak Tuhan harus memperhatikan kekekalan. Di Matius 14 ayat 30, Petrus yang berada di perahu, di mana di situ terjadi badai, melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dia meminta kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa juga dibuat berjalan di atas air. Tuhan Yesus mengabulkan. Petrus berjalan di atas air. Itu terjadi pada saat Petrus berfokus pada Tuhan Yesus. Tapi begitu dia melihat angin badai yang ribut itu, fokusnya berubah ke angin badai itu. Dan pada saat fokusnya berpindah dari Tuhan Yesus, terjadilah apa yang ada di Matius 14 ayat 30 ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia Petrus, dan mulai tenggelamlah Petrus. Poin pertama untuk berfokus kepada kekekalan adalah berfokuslah kepada Tuhan Yesus. Di 1 Petrus 1 ayat 3-6, karena rahmatnya yang besar melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Ayat ini menyampaikan kepada kita anak-anak Tuhan akan janji-janji Tuhan, termasuk kehidupan yang penuh pengharapan, termasuk menerima bagian di dalam kehidupan kita yang tidak dapat binasa. Poin kedua untuk berfokus kepada kekekalan adalah berfokuslah kepada janji-janji Tuhan. Di Kolose 3 ayat 4, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus. Di 1 Yohanes 3 ayat 2, kita akan menjadi sama seperti Dia, sama seperti Yesus. Kedua ayat ini menunjukkan pada saat kita, badan kita, tubuh kita meninggalkan dunia, maka suatu saat nanti Tuhan Yesus akan mentransformasikan tubuh jasmani kita menjadi tubuh kebangkitan yang sama seperti tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Poin ketiga untuk berfokus kepada kekekalan adalah berfokuslah kepada tubuh kemuliaan yang akan kita miliki, yaitu seperti tubuh kemuliaan Yesus yang sudah disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Dan sebagaimana disampaikan di 2 Korintus 4:17, di dalam kita berfokus kepada kekekalan, jangan khawatir. Penderitaan yang terjadi sekarang adalah ringan dan singkat. Jangan khawatir, penderitaan sekarang adalah untuk kemuliaan kekal bersama Tuhan Yesus nanti.
Dari 2 Korintus 4:16 kita diingatkan untuk jangan khawatir, karena saat ini pun anak-anak Tuhan sedang menghidupi kehidupan kekal di dalam tubuh jasmaninya, yaitu jiwa dan roh dari anak-anak Tuhan itu menghidupi kehidupan kekal. Hanya saja tubuh jasmani dari anak-anak Tuhan ini harus mengalami transformasi untuk menjadi tubuh kebangkitan. Jadi kalau Anda mau siap menghadapi kematian, maka Anda harus berfokus pada kekekalan. Semua yang kita bicarakan mengenai berfokus pada kekekalan ini, otak kita tidak akan mampu memprosesnya. Yang bisa memproses itu hanya Roh Kudus yang memberikan iman sebagai buah Roh Kudus kepada kita, yang semua itu datangnya dari Tuhan. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan mengenai bagaimana seseorang bisa siap menghadapi kematian adalah bagi orang termaksud untuk selalu memuliakan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Karena Kristuslah yang akan mengadili kita, maka kehidupan kita harus selalu memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Selalulah memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita mau siap menghadapi kematian, maka haruslah tekun berbuat baik. 2 Korintus 5:10 tadi saya mau kita fokus ke sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Di sini pengadilan oleh Kristus, firman Tuhan menunjukkan adalah sesuai dengan perlakuan seseorang dalam hidupnya. Firman Tuhan di Wahyu 20 ayat 12 memperkuat ini. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Perbuatan seseorang semasa hidup orang itu di dunia adalah sangat penting. Dengan kata lain, perlakuan seseorang dalam hidupnya, perbuatan seseorang semasa hidupnya memiliki pengaruh terhadap kehidupan kekal. Berbicara mengenai poin 3, harus tekun berbuat baik ini, Roma 2 ayat 6-7, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Di sini dengan jelas kita melihat bahwa Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan untuk melakukan perbuatan baik dengan tekun. Berbuat baik dalam hal ini adalah bagaimana anak-anak Tuhan menghidupi hidup kekal selama anak-anak Tuhan ini masih hidup di dunia. Kita perhatikan, berbuat baik di sini bukanlah yang menyebabkan seseorang memperoleh keselamatan. Berbuat baik adalah buah dari keselamatan. Adalah bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Dengan begitu kita tahu bahwa berbuat baik ini adalah buah dari keselamatan. Buah dari Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan kepada anak-anaknya. Demikianlah pemaparan firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup pemaparan ini dengan beberapa penerapan.
Penerapan yang pertama adalah dari poin pertama. Roh Kudus Tuhan Yesus harus berada dan berkarya di dalam diri orang yang akan menghadapi kematian itu. Di sini saya menyampaikan berdasarkan firman Tuhan tadi secara tersurat maupun tersirat, kalau ada seseorang, entah dia anak Tuhan, entah dia belum menjadi anak Tuhan, dan orang itu melakukan dosa, artinya melanggar firman Tuhan, dan orang itu tidak sungguh-sungguh bertobat atas dosanya, maka orang itu meskipun dia anak Tuhan tidak siap menghadapi kematian. Penerapan kedua mengacu ke poin kedua, harus berfokus kepada kekekalan adalah sungguh-sungguh membaca dan mengerti firman Tuhan. Kita tahu bahwa untuk bisa berfokus kepada kekekalan diperlukan iman yang adalah buah Roh Kudus. Untuk supaya Roh Kudus berkarya, kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa. Tanpa membaca firman Tuhan, tanpa mengerti firman Tuhan itu, tanpa berdoa, tidak mungkin Roh Kudus di dalam kita atau di dalam seseorang akan berkarya dan membuahkan iman. Seorang yang tidak sungguh-sungguh membaca dan mengerti firman Tuhan secara konsisten setiap hari, orang itu tidak siap menghadapi kematian. Penerapan yang terakhir adalah berdasarkan poin ketiga, harus tekun berbuat baik. Yang perwujudannya adalah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang sudah dibacanya tadi, sudah dimengertinya tadi, sudah didoakan. Karena tanpa melakukan firman Tuhan itu tidak ada yang namanya berbuat baik. Karena berbuat baik di dalam hal ini adalah berbuat perintah-perintah dan larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, yaitu perintahnya kita ikuti, larangannya kita jauhi, jangan kita bikin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada satupun di antara kita yang mau mati hari ini atau saat ini. Tapi kita tahu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan konteks Alkitab, bahwa maut atau kematian bisa terjadi kepada siapapun termasuk kita, kapanpun, termasuk hari ini, termasuk saat ini. Untuk itulah kita semua, terutama anak-anak Tuhan, harus siap menghadapi kematian. Saya mengimani kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh bertobat setiap kali kita melanggar firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh membaca dan mengerti firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kematian bagi kita, kematian bagi anak-anak Tuhan adalah kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga dipermuliakan. Pada saat Tuhan dipermuliakan oleh anak-anaknya, maka Tuhan akan memberkati anak-anaknya itu. Amin. Nah, adik-adik sudah mengerti ya tentang kesiapan menghadapi kematian. Pelajaran ini ayat hafalannya dari Yudas pasal 1 ayat 21. Adik-adik hafalkan ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Adik-adik, saya ingatkan kembali, adik-adik tetap mengisi celengannya yang minggu lalu saya bilang aqua. Kemudian minggu ke-13 kita akan mengumpulkannya atau silakan transfer melalui mama atau papa untuk transfer ke rekening Yayasan Komunitas Terang. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur biar kami boleh mengerti Tuhan mengenai arti kematian.
Tuhan Yesus pimpin kami sepanjang minggu yang akan datang, supaya Tuhan yang menyertai setiap kegiatan dan aktivitas kami, dan kami bisa memuliakan Tuhan dengan melakukan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai minggu depan, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan juga selalu cuci tangan ya, supaya kita tetap sehat. Selamat beraktivitas. Bye.